soal bantuan RTLH. Oke. Jadi antara data yang disodorkan dari eksekutif, dalam hal ini pemerintah provinsi, dengan data yang berada di kabupaten ini tidak sama. Berbeda. Lucunya lagi, di kabupaten ini RTLH sudah dibangun, tetapi di provinsi masih menjadi usulan untuk dibangun. Kita harus memastikan semua OPD terhubung dengan jaringan yang cepat. Tetapi pada kenyataannya di setiap desa dan kabupaten ini hampir tidak sama. Kita kan harus menyamakan. Artinya kalau kita berbicara dengan sistem, kalau kita bicara dengan data, kita kan harus punya internet agar cepat dan tepat sasaran. Tetapi masih berada di beberapa wilayah masih yang tidak terakses internet kayak gitu. Dan ini kita harus petakan mana-mana daerah yang memang memiliki potensi pusat data nantinya untuk bisa secara menginputnya secara bisa cepat kayak gitu. Dan itu memang menjadi tugas eksekutif nantinya dan legislatif kayak itu, Mbak. Dari ujung timur Pulau Madura, tepatnya di Sumeneb, lahirlah sosok yang kini menjadi inspirasi banyak generasi muda. R. Harisandi Safari Pratalikrama, lahir pada tanggal 23 November 1983. Perjalanan pendidikannya dimulai dari SDN Pangarangan 5 Sumeneb, berlanjut ke SMP Negeri 1 dan SMA Negeri 1 Sumeneb. Menorehkan prestasi dan kedisiplinan sejak usia dini. Semangat belajarnya membawa ke Universitas Brawijaya Malang, tempat ia menyelesaikan pendidikan sarjananya pertama. Tak berhenti di situ, ia kembali menempuh studi teknik di Universitas Dr. Nugroho Magetan, bukti komitmennya untuk terus berkembang. Kiprah organisasinya pun tak kalah gemilang. Ia dipercaya sebagai Wakil Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Pamekasan, Dewan Pembina PGNM Jawa Timur, serta Ketua Kadin Pamekasan, menjembatani kepentingan pengusaha dan pemerintah daerah. Di awal karirnya, ia mengabdi sebagai asisten pribadi Bupati Pamekasan selama 5 tahun, menjadi saksi dan pelaku langsung pembangunan daerah. Kini, sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2024 sampai 2029, ia membawa suara masyarakat Madura ke panggung legislatif provinsi dengan semangat perubahan dan pengabdian. Pemimpin muda ini juga dikenal lewat kiprahnya di dunia usaha melalui Karis Group yang telah ia pimpin sejak tahun 2014. Tak heran, berbagai penghargaan pun mengalir. Di antaranya tokoh pejabat publik terpopuler se-Madura, Platinum Professional and Leadership Winner, hingga tokoh pemuda penggerak UMKM. Bahkan ia tercatat sebagai caleg non-petahana peraih suara terbanyak DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Sosok visioner, pemimpin muda, penggerak UMKM. Inilah R. Harisandi Safari Pratalikrama, melangkah pasti membangun Madura dan menginspirasi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan Tribuners. Kembali lagi bersama saya Cindy dalam podcast DPRD Jawa Timur, Gebrakan Wakil Rakyat. Dan untuk episode kali ini Tribuners, kita akan membahas lebih lanjut tentang, untuk temanya ya, untuk episode kali ini adalah mewujudkan pembangunan berbasis data, transparansi, akurasi, dan keberlanjutan. Nah Tribuners, pembangunan berbasis data berarti setiap program direncanakan dan dievaluasi dengan data yang akurat dan mudah diakses. Dengan pendekatan ini, pembangunan menjadi lebih efektif dan juga tepat sasaran. Untuk mewujudkannya, perlu pengumpulan dan pengelolaan data secara sistematis. Diperlukan juga pelatihan pengelolaan data, pemanfaatan teknologi yang tepat, dan penyebaran informasi kepada publik agar perencanaan, pengawasan, serta akuntabilitas berjalan berkelanjutan. Untuk itu Tribuners, kita akan membahas lebih lanjut tentang hal ini. Di sini sudah hadir bersama saya Bapak Harisandi Safari dari Komisi D DPRD
Jawa Timur. Apa kabar Bapak Haris? Alhamdulillah Baik, sehat? Mbak Cindy, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat juga. Alhamdulillah, itu soalnya yang paling penting Pak. Ya, sekarang. betul. Baik, Pak Haris, kita akan membahas tentang data nih. Mm-mm. Itu satu hal yang sangat penting ya Pak ya untuk kita sebagai masyarakat Jawa, bukan hanya Jawa Timur, Indonesia gitu. Tapi kita fokusnya ke yang Jawa Timur. Baik, Pak Haris, menurut Bapak nih Pak, pemerintah Provinsi Jawa Timur tuh saat ini apakah sudah memastikan keterbukaan data Pak kepada masyarakat? Ya, baik ya, Mbak Cindy ya. Mungkin kalau persoalan itu sekarang saat ini pemerintah Provinsi Jawa Timur memang memiliki komitmen yang besar bagaimana keterbukaan data publik bisa dipastikan benar-benar terwujud. Kita dari legislatif dan dari pihak eksekutif sama-sama menginginkan hal itu, tetapi pada perjalanannya implementasinya masih tentu ada tidak bisa maksimal, masih ada beberapa kekurangan yang mungkin dari keduanya, legislatif dan eksekutif, untuk bisa sama-sama memperbaiki. Dan tentu data ini sangat penting bagi kita, bagaimana dalam rencana pembangunan jangka menengah di Jawa Timur, tanpa data kita akan konyol. Artinya data ini berperan penting dalam perwujudan perkembangan pembangunan secara merata di Jawa Timur. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa tanpa adanya data yang pas, maka pembangunan ini akan sia-sia, dan tujuan dari EPRJMD itu juga akan menjadi percuma, kayak gitu. Begitu, Mbak Siti. Baik, kalau misalkan Pak Haris lihat sendiri saat ini ya Pak, pemerintah Provinsi Jawa Timur itu seperti apa caranya untuk meningkatkan aksesibilitas data bagi masyarakat? Ya, pertama melalui portal Satu Data ya, yang saat ini Jawa Timur sudah punya, yaitu artinya beberapa data yang ada di OPD atau di beberapa instansi yang ada di Jawa Timur ini menjadi satu kesatuan data. Nah, kita juga menginginkan adanya nanti di pembahasan selanjutnya adanya badan atau lembaga survei yang menangani data ini sendiri, kayak gitu. Sehingga nanti pengimplementasinya sangat jelas. Tentu selain dari data di berbagai instansi yang disatukan, nanti juga ada penyederhanaan format yang melalui seperti CSV, API, dan tidak hanya PDF tentu. Jadi pengaksesan akses data itu bisa tidak hanya dari beberapa instansi, tapi masyarakat juga bisa mengaksesnya. Kan yang sekarang ini hanya PDF, Mbak. Kita bagaimana dengan Excel, dengan CSV, Word, semuanya bisa diakses lah, sehingga masyarakat juga bisa memantau dalam perkembangan, dalam inisiatif, dalam aspirasi, dalam pengawasan juga, sehingga menjadi satu kesatuan, dan sehingga dicapailah muara yang kita inginkan, bahwa Jawa Timur satu data, kayak gitu. Yang diharapkan adalah bahwa juga masyarakat melihat data itu secara transparan, secara seutuhnya, begitu ya Pak? Betul, Mbak Cindy, tidak ada yang ditutup-tutupi. Namanya kan keterbukaan informasi, kayak gitu. Jadi semuanya harus dituangkan dengan hal-hal yang sebenarnya, kayak gitu. Tidak ada yang disembunyikan lagi. Iya. Baik, Pak Haris, kita sudah melihat ya di lapangannya itu ada beberapa kasus yang program bantuan yang mana adalah bagus, cuman beberapa kali kita lihat kasusnya adalah itu tidak tepat sasaran. Nah, ini ada hubungannya ini Pak sama data itu. Kemudian metode yang digunakan nih Pak untuk mengumpulkan data yang akurat supaya hal ini tuh tidak terjadi lagi, itu seperti apa Pak? Ya, lagi-lagi kan kita harus berkaca ya, harus flashback lah. Apa kekurangan kita? Yang mendasari adalah terbatasnya tenaga lapangan. Artinya tenaga ahli atau tenaga yang memang bidangi untuk mensurvei lapangan ini benar-benar tidak ahli. Itu yang harus kita bawahi. Yang kedua adalah lemahnya dalam pemanfaatan teknologi. Kalau kita paham soal geografi informasi sistem, GIS atau yang kita kenal kayak gitu, ini sama sekali masih belum optimal. Artinya untuk memastikan data benar-benar memiliki koordinasi yang tepat, koordinasi yang tepat, ini masih amburadul, Pak. Ya, selain dari sistem tenaga lapangan tadi, terus GIS tadi juga, terus verifikasi silang. Dalam artian masih banyak instansi dalam untuk membandingkan datanya itu masih agak tidak terbuka. Jadi dalam hal ini
tukar data ini sangat penting dalam satu instansi, Pak. Iya. Contoh yang sering terjadi saat ini adalah tidak samanya data dari pemerintah provinsi dan tidak samanya data yang ada di pemerintah kabupaten. Dalam hal ini, saya ambil contoh, ini mohon maaf ya, soal bantuan RTLH. Oke. Jadi antara data yang disodorkan dari eksekutif, dalam hal ini pemerintah provinsi, dengan data yang berada di kabupaten ini tidak sama. Berbeda. Lucunya lagi, di kabupaten ini RTLH sudah dibangun, tetapi di provinsi masih menjadi usulan untuk dibangun. Nah ini, kenapa saya bilang bahwa data ini begitu penting dan menjadi menjadi permasalahan yang memang harus kita benahi agar pemerataan pembangunan agar pembangunan yang berkelanjutan ini bisa benar-benar terrealisasi secara tepat sasaran. Itu yang penting, Mbak Cindy. Jadi bisa dibilang bahwa data itu sebenarnya bisa menjadi acuan utama ya, Pak? Betul. Ya? Nanti pada akhirnya dalam perjalanannya bahwa data ini menjadi keharusan yang memang harus benar-benar kita miliki. Karena apa? Karena ini kita kalau tidak berbicara data, kita berbicara apa kayak gitu. Iya, Karena menjadi data menjadi pondasi bagaimana perjalanan Jawa Timur ke depan ini menjadi terarah. Begitu, Mbak Cindy. Baik. Berhubungan dengan itu, Pak Haris, kemudian berarti langkah apa saja, Pak Haris, yang perlu dilakukan untuk memastikan keandalan data yang dikumpulkan itu? Ya, pertama adalah standarisasi data ya, Pak. Standarisasi dalam artian menetapkan status standar format atau definisi data yang sama untuk semua OPD, sehingga tidak ada lagi saling over data, saling beda data. Artinya menyamakan satu dulu, satu persepsi bahwa ini datanya harus seperti ini di tiap-tiap OPD. Yang kedua adalah proses validasi dan verifikasi yang harus sama. Artinya mekanisme yang dibuat nanti dalam hal administrasi, dalam hal memeriksa kelengkapan dan keabsahan itu sebelum diinput itu harus dipublikasikan secara sama. Itu yang terpenting. Ya. Baik. Kemudian Pak, menurut Bapak itu bagaimana cara membangun infrastruktur data yang kuat dan berkelanjutan di Jawa Timur? Jadi setelah dibenahi, disamakan, dan itu diperkuatnya itu seperti apa, Pak? Ya, tidak lain adalah meningkatkan atau pusat data. Bagaimana pusat data ini menjadi aman dan stabil untuk menyimpan seluruh data di pemerintah provinsi. Yang kedua, jaringan komunikasi yang andal atau memastikan setiap OPD terhubung dengan jaringan yang cepat. Yang ketiga, yang ketiga saya jelaskan dulu, Mbak Cindy. Yang kedua, dua ini bahwa kita harus memastikan semua OPD terhubung dengan jaringan yang cepat. Tetapi pada kenyataannya di setiap desa dan kabupaten ini hampir tidak sama. Itu yang harus kita juga menjadi pekerjaan rumah bersama bagi kita, bagaimana ini bisa diantisipasi baik di Kabupaten Sumeneb dan Surabaya tentu tidak sama. Artinya Kabupaten Sumeneb terdiri dari kepulauan, bagaimana di sana internet masih terbatas. Ini kalau kita berbicara dengan kebijakan transparansi publik soal data yang tadi, kita kan harus menyamakan. Artinya kalau kita berbicara dengan sistem, kalau kita bicara dengan data, kita kan harus punya internet agar cepat dan tepat sasaran. Tetapi masih berada di beberapa wilayah masih yang tidak terakses internet kayak gitu. Dan ini kita harus petakan mana-mana daerah yang memang memiliki potensi pusat data nantinya untuk bisa secara menginputnya secara bisa cepat kayak gitu. Dan itu memang menjadi tugas eksekutif nantinya dan legislatif kayak gitu, Pak. Jadi sehingga pengumpulan datanya bisa terlaksana secara baik kayak gitu, tidak lagi saling menunggu. Percuma juga kalau kita sistemnya sudah siap tetapi yang di bawah belum siap kayak gitu. Padahal itu internet juga menjadi basic ya, Pak? Basic lah, karena kan basic banget. Utamanya kita kan data hanya satu web lah, satu data, satu pintu lah. Kita tinggal melihat itu mana daerah-daerah yang butuh percepatan, misalnya dalam pembangunan, kan kita tinggal klik kayak gitu. Itu loh, Mbak, maksudnya, Mbak. Iya, baik. Benar sekali ya, Pak, kalau misalkan melihat dari secara daerahnya juga berbeda sekali ya, antara yang kepulauan kemudian ada yang betul. Jadi jaringan internet tadi juga kurang merata sebenarnya, menjadi kendala juga. Iya, itu yang perlu kita benahi bahwa memang sebelum mengarah ke data ya kita ini berbicara infrastruktur ya.
kita ketahui bahwa infrastruktur tidak hanya berbicara soal jalan, jembatan, dan lainnya. Betul, ya. Tetapi lebih mendasar lagi bahwa infrastruktur ini bisa berbicara soal pendidikan, bisa soal akses pendidikan, di mana untuk mengarah ke sana itu diperlukan adanya peningkatan SDM juga. Jadi peningkatan SDM itu bisa melalui dari jaringan listrik, ini kan infrastruktur juga, terus pemerataan internet di berbagai daerah, ini kan juga masuk infrastruktur. Tapi yang kita pahami bahwa infrastruktur ini selalu berbicara soal jalan dan jembatan, ya kan? Kalau bukan itu bukan infrastruktur, padahal yang lain-lain masih banyak. Nah, ini yang perlu kita benahi saat ini sehingga visi misi Gubernur Jawa Timur ini bisa terlaksana secara baik. Baik. Kembali lagi ke data Pak Haris. Dari pandangannya Pak Haris, teknologi apa saja sih Pak yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi pembangunan berbasis data ini, Pak? Ya, pertama adalah geografi informasi sistem, ya, seperti tadi GIS, Mbak. GIS. Bahwa untuk memvisualisasikan data spasial seperti lokasi proyek, distribusi penduduk, atau area terdampak bencana, ini salah satunya dengan GIS. Yang kedua adalah dengan dashboard dan bisnis intelijensi atau yang dikenal dengan BI. Bagaimana untuk menganalisis dan menampilkan data dalam bentuk visual yang mudah dipahami dan oleh pengambil keputusan, ini biasanya dengan BI. Yang ketiga, sekarang anak muda atau Gen Z banyak menggunakan aplikasi mobile, ya kan? Tentu untuk pengumpulan data di lapangan secara real time dan monitoring proyek ini bisa dilakukan secara mudah dengan aplikasi tadi, Pak. Yang keempat mungkin bisa dengan teknologi cloud dan big data analistik, di mana untuk memproses data dalam jumlah besar ini bisa menemukan pola atau wawasan baru yang tidak terlihat secara konvensional. Kita bisa juga mengaksesnya dari sini. Dan sebenarnya sangat mudah. Gen Z, kita kan kalau berbicara soal media sosial, kita siapa sih? Bahkan kamar mandi bisa bawa, ya kan? Bisa di mana? Padahal kalau kita melibatkan anak muda, melibatkan Gen Z dalam hal yang tadi mobile itu bisa cepat juga, Mbak, terlaksana. Dan sehingga cuma polanya untuk bagaimana anak muda ini tertarik, yaitu harus kita pikirkan bersama. PR gitu. lagi nih, Pak. PR lagi, masih banyak yang harus kita selesaikan sebenarnya. Iya, berarti bisa jadi salah satu caranya adalah dengan keterlibatan Gen Z di dalamnya. Betul. Baik, tadi Pak Haris sudah sempat mention salah satunya tantangan adalah internet, Pak. Nah, ini akan membahas lebih lanjut. Mungkin ada tantangan lainnya, Pak, dari penerapan pembangunan berbasis data ini. Ya, pertama adalah salah satu halnya kan adanya data yang tidak lengkap dan akurat dari data itu kan. Sehingga dari internet itu juga masih banyak OPD yang bekerja secara sendiri-sendiri, tidak jadi satu kesatuan, sehingga ini menjadi permasalahan yang sering terjadi di tiap kabupaten. Artinya saling lempar data. Nah, ini yang harus kita ini. Yang terakhir memang sumber daya manusia yang tidak sama, Pak. Jadi di Surabaya, di Banyuwangi, di Pacitan ini tidak sama dengan di SDM yang ada di Madura atau di beberapa daerah lainnya. Ini yang harus kita memberikan edukasi pemerintah provinsi bagaimana semuanya bisa mempunyai SDM yang sama, kayak gitu. Sehingga pada pelaksanaannya kita juga bisa melaksanakan ini secara baik dan benar. Kayak Berarti gitu. bisa jadi dengan cara pemerataan infrastruktur tadi seperti yang Bapak Haris Betul, bilang, ya, Pak? betul. Jadi semua memang harus berkaitan. Satu sisi kita perbaiki, satu lainnya kita perbaiki, tidak hanya dari satu sisi saja. Karena memang terus terang dengan kalau berbicara soal data di Jawa Timur masih banyak hal yang harus kita benahi. Itu. Oke. Baik, Pak Haris. Kemudian Pak, menurut Pak Haris bagaimana Pak meningkatkan kolaborasi? Nah, ini kan ada beragam pihak termasuk stakeholders dalam pembangunan berbasis data ini, Pak. Sebenarnya sangat mudah ya. Saya menginginkan bahwa di tiap-tiap pertemuan atau seminar lah, ada forum atau workshop rutin mengadakan pertemuan berkala dengan OPD, pemerintah kabupaten kota, akademisi juga terlibat, sektor swasta dan masyarakat sipil untuk berbagi data dan pengalaman, sehingga muncul adanya kolaborasi yang nantinya bisa untuk
bersama-sama melakukan kontribusi soal pemberian data itu. Nah, lebih penting juga partisipasi publik. Ini masyarakat lah kalau kita kan, Mbak. Artinya kalau masyarakat terlibat langsung dalam pengumpulan data atau melalui web yang disediakan oleh pemerintah, maka ini akan lebih mudah. Artinya kalau memang kita kekurangan tenaga, kalau dulu enak, Mbak, kalau dulu di Bapeda Jawa Timur ya, kalau zamannya siapa saya lupa, itu hampir mengerahkan tenaga yang ada di Bapeda untuk mendata berbagai persoalan yang ada di tiap kecamatan. Nah, sekarang tidak ada itu lagi, Pak. Kalau namanya salah apa mantri apa ada itu. Kalau saya tidak Sekarang paham. udah nggak ada itu. Sekarang sudah ada lagi, sehingga kita kesulitan. Sehingga ini yang menyebabkan data ini tidak sama dari dulu, baik provinsi dan kabupaten. Kalau dulu enak ada, kalau sekarang tidak tahu ya apa ada lagi atau enggak. Kayaknya tidak ada sekarang kayak gitu. Nah, ini yang menyebabkan kita kesulitan dalam menemukan data yang sama kayak gitu. Itu terlibat sekali ya Pak berbagai pihak ini ya dalam pemerataan jadi pembangunan. artinya masyarakat harus kita libatkan, tenaga ahli yang belum mempunyai SDM yang sama kita memberikan edukasi secara baik dan benar, sehingga akademisi kan tadi juga dilibatkan, sehingga masyarakat secara langsung merasa terenyuh, artinya merasa dilibatkan oleh pemerintah bahwa ini benar-benar data kita harus masukkan bersama. Sebenarnya kita sudah melaksanakan, Mbak, kalau di legislatif ini kan melalui reses, di eksekutif melalui musrembang, tapi kan tidak cukup sampai di sana. Tetapi ada berbagai data, peta, lokasi dan sasaran yang lain mungkin masyarakat yang bisa juga kita inginnya bisa memberikan kontribusi sedikit lah, bisa juga berkontribusi bagaimana data-data yang lain juga kita dimasukkan sehingga ini loh, kita kan tangan kita hanya 2. Masyarakat kita juga hanya sebagian kelompok kayak gitu. Artinya kalau masyarakat lain bisa memberikan sumbangsih data, ini kan lebih efektif, sehingga kita benar-benar tahu mana yang menjadi tugas dan tanggung jawab, mana yang harus didahulukan. Data ini juga penting menjadi prioritas bahwa mana-mana lokasi yang harus didahulukan, Mbak. Artinya dengan data ini kita bisa melaksanakan apa yang menjadi prioritas soal pembangunan ini. Nah, itu pentingnya data di sana loh, Mbak. Hal kecil tapi luar biasa pentingnya. Gitu. Tapi tanpa data ini pembangunan kita seperti tidak punya tujuan. Nah, itu kayak gitu. Nggak bisa menjadi patokan juga ya Pak? Nggak bisa menjadi patokan kayak gitu. Baik, Pak Haris, kita membahas lagi tentang program Satu Data Indonesia, Satu Data Jawa Timur. Iya, betul. Dan juga ada Pergub nomor 81 tahun 2020 yang mengatur tentang pengumpulan data di OPD serta kabupaten kota dalam satu pintu. Nah, ini tuh seberapa optimal sudah berjalan ya Pak Haris? Ya, tentu bahwa di prinsip Satu Data Indonesia dan Satu Data Jawa Timur ini sudah menjadi acuan utama saat ini, Pak. Tapi namun pada implementasinya masih sepenuhnya belum optimal. Kita pahami bersama seperti itu. Tetapi kita harus yakin bahwa ini bisa terlaksanakan. Mungkin ada hambatan memang ya, Mbak ya, dari itu bahwa masih tidak adanya keseragaman data. Beberapa OPD masih menggunakan format yang lama, sementara di daerah yang lain sudah menggunakan format yang baru. Terus masihnya komitmen dan sumber daya yang berbeda, kayak gitu. Tidak semua daerah kan, seperti yang saya jelaskan tadi, memiliki SDM yang sama. Maka pemerintah juga wajib hadir untuk memberikan edukasi. Nah, yang ketiga mungkin koordinasi antar instansi yang masih belum sama. Jadi di daerah di Jawa Timur ini masih ada beberapa daerah yang memiliki ego sektoral. Ego sektoral yang tidak mau berbagi data, tidak mau menyerahkan data, sehingga ini yang menjadi salah satu penyebab bahwa data ini masih amburadul, tidak sama, Pak. Itu kenapa Pak ada seperti itu? Ya mungkin yang di daerah ya, saya tidak menyebutkan daerah mana itu daerah merasa harus dipanggil nih oleh provinsi. Kita kalau mau ke provinsi nanti dikira mendahului kayak gitu. Masih ada seperti itu di provinsi juga. Mana dari kabupaten tidak pernah mengirimkan datanya bahwa ini itu. Nah, ini yang menjadi sebab lah kayak gitu. Bisa seperti miskom gitu, Pak? Iya, bisa miskomunikasi atau ada ego sektoral lah kayak gitu. Oke. Gitu, Mbak Sinti. Baik, kemudian Pak, sejauh mana tugas maksud kami DPRD ini mengawasi pelaksanaan keterbukaan data publik oleh pemerintah daerah, dan
Mungkin bisa dijabarkan lagi di mana letak kekurangannya? Sampai saat ini ya DPRD memastikan regulasi daerah, Pak, yaitu selaras seperti Pergub nomor 81 tahun 2020, Oke. di mana selaras dengan Undang-Undang Keterbukaan Publik di sana, informasi publik bahwa memang semua hal harus kita informasikan. Semua apa yang terjadi di Jawa Timur memang itu sudah jadi komitmen kita. Nah, yang kedua bahwa kita memiliki fungsi anggaran, Pak, di mana DPRD memastikan bahwa alokasi data program e-government itu juga bisa memadai infrastruktur itu kalau kita laksanakan secara betul-betul. Yang ketiga mungkin adanya rapat kerja melalui rapat kerja dengan OPD, Komisi D dengan kita dan komisi lainnya harus memantau implementasi kebijakan dan menanyakan progres keterbukaan data itu sendiri kayak gitu. Ini sampai kemana kayak gitu. Okay. Mungkin yang terakhir kita juga bisa memberikan sanksi bahwa belum ada mekanisme sanksi yang jelas kan saat ini bagi instansi yang tidak memenuhi regulasi dan keterbukaan informasi. Itu saja sih, Pak. Iya. Jadi selain pengawasan, penganggaran, kita juga bisa memberikan sanksi kok. Jadi bisa semakin terpacu tuh mereka ya. Iya, gitu. Baik, Pak Haris. Kemudian Pak Haris, bagaimana sih Pak DPRD itu menilai sinergi ini hubungan ya? Tadi sempat di-mention beberapa kali sama Pak Haris antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan data nih. Apakah ada hambatan teknis juga? Ini sudah disebutkan tadi ada koordinasi, kemudian kelembagaan juga ada, Pak. Iya. Jadi sinergi antara pusat, Jawa Timur dan daerah ya, Pak. Iya. Saya yakin masih memiliki ruang untuk perbaikan. Yang pertama, kita ketahui bahwa hambatan teknis adanya perbedaan platform, format dan sistem data. Artinya ini sering menjadi kendala lah, menjadi masalah yang umum. Tapi yang terpenting bahwa kita harus segera membenahi adanya hambatan koordinasi. Apa sih susahnya? Yaitu kurangnya pertemuan atau platform yang terpadu masih belum tersedia. Ini kan yang belum. Sehingga kita hambatan tersebut bisa dicari celahnya apa sih permasalahannya. Kalau hambatan kelembagaan mungkin ada sebagian ya. Ada ego sektoral yang seperti saya jelaskan tadi. Atau instansi yang membuat data sharing menjadi sulit kayak gitu. Perlu adanya dorongan kuat memang dari pimpinan daerah untuk menangani masalah ini, Pak. Dan sepertinya yang paling tanda kutip mudah ya Pak untuk dilakukan awal adalah dari komunikasi dan koordinasi itu ya. Komunikasi koordinasi kayak gitu. Seperti sebelum Mbak tanya kan saya sudah menyebutkan bahwa ego sektoral ini menjadi poin penting. Ayolah hilangkan seperti itu. Yang penting kan ini untuk kemajuan masyarakat, baik pembangunan dan lain sebagainya. Jadi tidak adalah saling gengsi kayak gitu, Pak. Kita semua saling membutuhkan. Yang penting seperti itu. Baik. Kemudian Pak Haris, bagaimana sih Pak DPRD itu mendukung pemanfaatan teknologi nih? Misalnya tadi sudah disebut ada GIS, lalu ada aplikasi pemantauan, ada dashboard publik ya, agar masyarakat ini memantau pembangunan daerah itu benar-benar secara real time. Oke, sebenarnya DPRD ini mendukung ya penggunaan teknologi ini, Pak. Yaitu satu melalui anggaran, kebijakan dan pengawasan. Ini menjadi fungsi utama DPRD Jawa Timur. Nah, tapi dalam hal pengawasan, kita ingin benar-benar memastikan bahwa teknologi yang kita beli nantinya benar-benar digunakan untuk tujuan transparansi dan akuntabilitas. Itu yang terpenting. Baik, mungkin kita akan membahas lagi tentang hambatan Pak, dan juga mungkin ada dari Pak Haris ada penyelesaiannya seperti apa. Itu dari yang menjadi hambatan utama, ini yang paling utama nih, yang menghalangi pembangunan berbasis data di Jawa Timur itu bisa berjalan maksimal. Kalau saya melihat di Jawa Timur, hambatan yang paling menjadi hal utama adalah sumber daya manusia. Di mana ini adalah menjadi hambatan terpenting, kualitas dan kuantitas SDM yang mampu mengelola dan menganalisis data tentu masih terbatas, Mbak. Ini juga adanya efek tidak adanya pelatihan yang memadai, tidak adanya edukasi, tidak adanya campur tangan pemerintah, sehingga SDM ini menjadi momok utama bagi pengembangan tadi. Tentu yang kedua adalah budaya birokrasi.
di mana budaya birokrasi banyak instansi yang masih memiliki budaya konvensional dan saya rasa belum sepenuhnya menyadari pentingnya data sebagai aset, Pak. Ini yang ini. Kalau yang lain-lain ya mungkin hanya masalah teknis lah, tapi yang terpenting adalah SDM sama budaya tadi. Iya. Itu salah satu core problemnya di situ ya. Iya, jadi sudah ada di zona nyaman lah. Kayak Iya, gitu. betul. Kalau sudah di sekali. zona nyaman, wes kita mau aktif, Betul. yang lain tak Serba aktif. salah, iya. Serba salah ya gitu. Kita ada aktif, Iya. ya sama dengan yang lainnya gitu. Jadi ya ini apa yang sesuai kebiasaan aja deh gitu. Iya, Tapi betul. kan padahal itu penting sekali untuk kita Penting juga. sekali dan memang di Jawa Timur kita berkomitmen harus sama-sama berubah lah. Saya sendiri yang berubah, teman-teman sudah berubah. Kalau tidak ditopang dari yang lain untuk berubah juga sekali. tidak bisa juga, Pak. Betul, kita- Semuanya harus butuh saling bahu-membahu, saling bantu-membantu kayak gitu sekarang. Baik. Eranya sudah seperti itu. Iya. Tidak ada yang sok pahlawan lah sekarang. Semuanya harus berkolaborasi untuk tujuan yang sama. Kayak gitu. Iya. Baik, Pak Haris. Pak Haris bagaimana menilainya tentang kesiapan kabupaten dan kota di Jawa Timur, termasuk di daerah terpencil seperti yang tadi sudah disebutnya ada keterbatasan akses internet dan lain-lain perangkat, kemudian pelatihan SDM juga untuk implementasi datanya, Pak. Ya saat ini kan yang kita lihat bahwa daerah perkotaan memang sudah siap ya, Ya. Pak ya. Umumnya memiliki akses internet yang baik, berbeda dengan di pedesaan seperti itu. Nah tentu daerah pedesaan atau terpencil ini yang menjadi tantangan besar bagi daerah-daerah tersebut, di mana kita harus memiliki internet, terus yang baik, perangkat keras yang lunak yang memadai, serta SDM yang juga memadai. Nah ini yang menjadi fokus pemerintah, bagaimana seperti yang saya bilang tadi, bagaimana ini dulu ada pemerataan dalam bidang ini sehingga pencapaian data nanti gampang kayak gitu, Pak. Baik, kemudian dari Pak Haris sendiri nih ya Pak ya, rekomendasi konkret nih Pak agar pemanfaatan data untuk pembangunan itu lebih efektif dan juga berkelanjutan, apakah dari sisi regulasi, kemudian tadi sudah disebut teknologi, anggaran maupun partisipasi masyarakat. Ya, tadi saya sempat singgung ya bahwa ini kita harus mempunyai pemimpin yang mau capek. Jadi gampang sebenarnya, Pak. Jadi gubernur ini bisa juga memberikan sanksi terhadap instansi-instansi yang tidak patuh. Oke. Artinya kalau kita punya misi yang sama, baik eksekutif, legislatif, ini tergantung dari pimpinannya. Ketika pimpinan sudah memastikan bahwa ini harus dilaksanakan. Ketika yang tidak dilaksanakan, pemimpin harus tegas, harus memberikan sanksi kayak gitu. Nah, yang kedua memang dari anggaran. Jadi alokasi anggaran memang untuk pelatihan SDM dan pengembangan infrastruktur data di daerah-daerah yang tinggal ini masih menjadi problem kita. Artinya kalau dari tadi kita singgung anggaran, tetapi kalau memang itu jadi komitmen bersama, kita ada apa-apa, kita alokasikan itu. Tapi kan ini menjadi persetujuan bersama, harus menjadi persetujuan bersama. Selain dari sanksi yang harus diberikan oleh gubernur, anggaran, juga ada teknologi dan partisipasi masyarakat tentunya, di mana teknologi itu berperan dalam mendorong penggunaan teknologi yang terjangkau, mudah untuk mengimplementasikan serta memastikan interoperabilitas antar sistem. Kalau kita berbicara soal partisipasi masyarakat yang terakhir, Mbak, bahwa membangun platform yang lebih interaktif, mudah itu digunakan, itu kan agar masyarakat berkontribusi, itu kan harus kita lakukan bersama. Artinya ada juga peran partisipasi masyarakat, bagaimana kita sistemnya mudah, masyarakat sehingga mengaksesnya secara mudah juga, kayak gitu, tidak sulit kayak gitu. Baik, Pak, terakhir Pak Haris. Mungkin Pak Haris ada pesan nih Pak dari pihak-pihak yang terkait ya untuk sama-sama ini mewujudkan pembangunan berbasis data khususnya di Jawa Timur ini supaya enak gini semuanya itu jadinya. Ya pertama saya membayangkan ya adanya peran serta atau kemauan dari Gubernur Jawa Timur, bagaimana hal ini menjadi tolak ukur kemajuan dari Jawa Timur itu sendiri. Dia harus mempunyai power yang sangat kuat untuk memberikan sanksi kepada instansi yang tidak bisa melaksanakan tugasnya secara baik. Dalam hal ini adalah
data. Dan yang ketiga adalah bagaimana mengubah mindset agar masyarakat ini juga bisa berperan aktif dalam memberikan aspirasinya dalam data ini. Jadi kalau kita berbicara tiga ini saling berhubungan, maka tidak mungkin Jawa Timur ini tidak akan maju. Bahkan saya memiliki keyakinan ini Jawa Timur akan menjadi satu-satunya provinsi yang satu data, yang datanya paling lengkap. Itu. Amin. Ya, gitu. Semoga itu semua segera terwujud ya Pak. Yeah. Dan semua yang kita bahas tadi semoga akan ada perbaikan lebih lanjut. Mudah-mudahan, saya yakin satu itu. data ini segera terwujud. Siap, Mbak Cindy. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Pak Haris dari Komisi D DPRD Jawa Timur atas waktunya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Tribuners karena sudah menonton episode kali ini. Saya Cindy, pamit undur diri dan kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Tetap di podcast DPRD Jawa Timur, Gebrakan Wakil Rakyat.